Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu eh, dan selalu diberikan rezeki yang baik. Amin. Dimudahkan segala urusannya, diringankan segala beban dan masalahnya. Ya, dilepaskan di dunia dan di akhirat. Ya, pada video kali ini saya menemukan sebuah buku, tapi buku ini bukan buku saya, tapi buku keponakan saya. Ya, dia satu SD, kelas 1 SD. Tetapi sepertinya itu bukan buku pelajaran, tapi buku ini diberikan oleh kedua orang tuanya, adik saya. Ya, buku tentang dari buku agama juga berkaitan dengan buku sejarah. Nah, ini ketemu. Ini baterainya habis. Tapi nggak apa, saya coba. Ini bukunya. Ini buku kumpulan buku tebal banget. Betul. Ah, bisa dibalik nggak bacanya? Bukunya dari Pustaka Lebah. Dari Pustaka Lebah, buku tentang sirah juga berkaitan dengan sirah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. The Great Prophet Muhammad. Apa namanya artinya? Rasul yang mulia Muhammad SAW. Ada beberapa subjudul nih. Wah, saya kasih tahu ya, biar nanti kalian barangkali tertarik untuk anak-anak kalian supaya mengenal darah nabinya, bagi yang muslim dan juga bagi yang non muslim juga bisa mengenal siapa itu Muhammad. Apakah Muhammad itu benar-benar ada, atau kalian atap rasa ulang lagi apakah benar-benar Muhammad itu ada, sehingga kalian tidak perlu untuk merasa percaya atau sekedar fiktif belaka. Halo. Wah, ini ya, ini berkaitan dengan, karena baterainya udah mau habis, saya cepat dulu ya. Atau eh, kalian hanya antara iya dan tidak tentang kerasulan Muhammad ini, sehingga kalian perlu tidak perlu untuk eh, mempercayainya. Ya, mati. Kok berhenti ya? Ah, Aisyah. Ini bukunya. Atau memang kadang kita sendiri sebagai umat Islam benar-benar buta tentang sejarah, termasuk saya, hanya meraba-raba tetapi tidak mempelajarinya. Ini buku kalau menurut saya memang bagus, dan kita wajib untuk mengetahui siapa halo siapa nabi kita tuh. Tapi ini bukunya saya acak ya, tidak tidak berdasarkan urutan sejarahnya, karena memang spontan ya lihat-lihatnya. Ini subjudulnya masa remaja nabi kita. Halo, hai, masa remaja nabi kita. Halo, masa remaja. Aduh, masa remaja. Ini kalian boleh mengetahui masa remajanya atau masa kanak-kanak, aktivitas apa yang dilakukan oleh Rasulullah kita. Terus ini
pada subjudulnya bagian bawah, apa namanya nih, kali ini juga ya macet-macet nih layarnya, saya lupa. Jadi sebenarnya nah dulu yang harus dikerjakan. Oke, tadi kan masa remaja. Ini adalah orang terpercaya. Halo, ayah. Tuh, ini mas orang terpercaya di pada pandangan eh, orang-orang masyarakat kaum Quraisy sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Ini masa orang terpercaya. Orang terpercaya. Ini macet-macet tapi timenya jalan terus. Gak apa-apa ya, kita lanjutkan. Kemudian tadi kita masa remaja, ini bukunya tentang masa kecil. Masa kecil Rasulullah dihabiskan di mana, serta beliau bermain. Ya, kehidupannya sama seperti kehidupan normal ya sebagai manusia, ya, menghidupkan dengan seperti bermain, tetapi di lingkungan yang sangat keras. Dimana kalau sekarang kan sudah menjadi kota, nah, terus kalau dulu mungkin lembah-lembah berbatu gitu. Ini ada keluarga Nabi atau keluarga Rasulullah, atau kalau kalian tidak tahu keluarga yang non Muslim bisa mengatakannya keluarga Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, siapakah keluarganya? Nah, kita tahu bahwa keluarga Nabi adalah keluarga keturunan-keturunan yang mulia, keturunan dan memang keturunannya hingga ke Nabi kita waliullah, apa namanya, kekasih Allah, Nabi Ibrahim Shallallahu Alaihi Wasallam, melalui jalur Nabi Ismail. Terus ada masyarakat jahiliyah di mana Rasulullah hidup, yaitu masyarakat pagan tuh. Tapi kalian tetap lihat bukunya barangkali buat anak-anak kalian. Memang dikatakan yang menyebar ke jazirah Arab, ya, halo, menjadi asal muasal bangsa Arab itu dari keturunan Syam. Anak kedua Nabi Nuh. Ya, itu sejarah ya. Kita lihat. Ini masyarakat jahiliyah. Kenapa disebut masyarakat jahiliyah? Nah, itu menjadi pertanyaan buat kita pada masa Nabi kita. Tapi walaupun masyarakat jahiliyah, tetapi mereka tetap mempunyai kehormatan, ya, apa namanya, kalau menurut saya gitu, kehormatan. Oke, bentar lagi mau habis kapasitasnya. Terus keteladanan sifat Rasulullah tuh banyak. Terus pembebasan kota Mekah, ini ketika Rasulullah sudah berada di Madinah ya. Tuh, ini subjudulnya. Kemudian tadi sebelum pembebasan kota Mekah, ini hijrah dulu. Hijrah. Kemudian ini sebelum hijrah, dakwah terbuka di kalangan masyarakat Quraisy di kota Mekah, di sekitar kota Mekah, atau yang berpusat di kota Mekah itu yang ada Ka'bahnya ya, yang ada Ka'bah, di mana Nabi Ibrahim beserta anaknya. Terus ketika di Madinah dan sudah dakwah terbuka, ini ada buku yang subjudulnya Penerus Kepemimpinan Rasulullah, Khalifah atau pengganti
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah kepemimpinan umat Islam, ya enggak? Nah, sementara kan kalau ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepemimpinan berada di berdasarkan wahyu, ya. Tapi setelah setelah wafat, penerus kepemimpinan Rasulullah tidak berdasarkan wahyu langsung, tapi wahyu yang sudah terputus berdasarkan wahyu-wahyu yang sudah dikumpulkan. Dan yang terakhir ini adalah belum ya, ini generasi pertama itu para sahabat setelah Rasulullah wafat. Tadi kepemimpinannya, ini generasi pertama. Ini wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebelum tadi kepemimpinan dan generasi penerus kepemimpinan dan generasi pertama, ini wafatnya Rasulullah. Itu, nah ini sangat bagus sekali sejarah yang bisa kalian jelaskan kepada anak-anak kalian tentang siapa? Tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagus belinya, ini pustaka lebah. Oke, pemirsa guys, bagus. Kalian bisa cari di toko buku atau langsung saja ke pustakalebah.com, bagian pustakalebah.com, di bagian Sirah Nabawiyah. Ini bagus karena ada cerita ilustrasinya tuh. Saya lupa tadi masuk ke dalam bagian isi bukunya, ada tuh bukunya begini isinya. Dan ini saya juga menemukan ini tentang Nabi Isa alaihissalam, Nabi yang ke-24 sebelum Nabi terakhir. Ya, karena waktunya terbatas, jadi saya hanya menginformasikan saja. Ini buku bagus sekali, menanamkan agama, sejarah, bahwa kita umat Islam harus belajar dari sejarah yang paling mulia, bukan sejarah di mana masyarakatnya adalah masyarakat yang menjadi apa ya, bukan berarti kita melupakan pelaku sejarah kita, tetapi ada sebelum itu kita harus belajar juga tentang sejarah yang paling mulia. Kemudian dari situ kita bisa mempelajari hikmahnya dan apa ya, lebih terjaga gitu ya. Jadi memang kita bisa belajar lika-liku kehidupan ini serta mengambil ibrah dari sejarah, tetapi dari ibrah itu kita harus mempunyai fondasi atau dasar tentang nilai-nilai kehidupan yang paling tinggi, yaitu generasi yang dibimbing oleh wahyu, gitu itu Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dan mereka yang mengikutinya. Setelah itu baru kita bisa mengambil ibrah dari pelajaran atau kejadian-kejadian pada masyarakat berikutnya, termasuk sejarah yang ada atau kejadian yang ada pada saat ini. Jangan sampai kita mendahului orang-orang yang perannya hanya kecil. Nah, ini saya bukan gitu, tapi untuk agama, tetapi menurut kita tidak aman dan tidak terjaga keabsahannya. Nah, gitu aja gitu maksudnya. Apa aja deh, terserah kalian mau ngapain, tulis saja di komen di sini karena terbatas oleh waktu. Nah, begitu manusia sekarang, kalau menurut saya sangat sulit untuk dipercaya, kecuali orang-orang yang baik, orang-orang yang menjadikan dirinya berpegang kepada agama.
Tapi tidak semuanya begitu. Manusia memang punya sifat dasar baik dan juga punya sifat dasar buruk. Tetapi sifat-sifat itu harus dibimbing oleh wahyu dan sejarah agama gitu. Sip? Setuju kan? Setuju ya? Oke, assalamualaikum. Oke, ya udah gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ini nih saya kaku juga tapi nggak apa-apa tuh. Ya, bagus dibaca.